Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, sempat dan keimanan tentunya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul berjamaah melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kami hormati, wabil khusus kepada para penasihat, para pembina, para pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin, yang terlebih khusus lagi kepada semua jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyamir Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi anhumur rijza wa tahhar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita makhluk Allah yang doib ini tidak dapat menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada kata yang pantas terukir dengan indah dari lisan ini, melainkan salawat beriring salam yang tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat syafaat beliaulah kelak nantinya Allah meridhoi kita semua, memasuki surganya Allah yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Saya selaku khatib ingin berwasiat terkhusus kepada diri khatib pribadi dan pada umumnya, untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya,
dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini pun saya ingin mengajak kita semuanya bersama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Campakkan jauh-jauh sikap kecongkakan, kesombongan, iri dengki hati kita yang menyelimuti hati kita, yang dapat menjauhkan kita dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah yang maha besar. Betapapun kuat dan betapapun perkasanya kita, kita lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Dan betapapun besar pengaruh serta kekuasaan kita di muka bumi ini, namun kita tidak akan berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melaksanakan rangkaian salat Idul Fitri. Kita bersujud, ruku, sebagai manifestasi peraksaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gemakan takbir dan bertahmid serta memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perasaan takwa, pengakuan kita di dalam hati. Takbir yang kita ucapkan bukan hanya gerakan bibir tanpa arti. Akan tetapi sebagai pengakuan kita di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Allah maha besar. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita kumandangkan menggetarkan relung-relung jiwa-jiwa manusia yang beriman. Sebagai pernyataan bahwasannya kita merupakan yaitu hamba Allah yang mencari keridhaan dan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk di antara golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia ini, akan tetapi sampai akhirat nantinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah melewati bulan Ramadan. Bulan yang penuh agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih. Yang mana jikalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan segala amal ibadah kita. Kullu amal ibnu Adam yudha'iful asru amsalihah. Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Bahkan ila 700 dhifin. Bahkan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat kebaikan hamba Allah yang beribadah pada bulan Ramadan tersebut. Illa siyamu ana ajzibi. Kecuali orang yang berpuasa, maka aku sendirilah, kata Allah, yang akan memberikan pahala kepadanya. Artinya pahala orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang tiada terhitung, yang tidak ada jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Maka bulan itu telah melewati kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasannya ba'da salam, dulu orang-orang terdahulu yaitu orang-orang salaf, sebaik masa yaitu setelah masa Nabi Muhammad dan masa para sahabatnya adalah masa yaitu salaf. Kanu yad'una fi sittati ashur.
Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 6 bulan. Tujuannya apa? Ayuballighahum syahrul Ramadan. Agar mereka dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Summa yada'una fi sittati ashhur. Kemudian mereka berdoa sebanyak 6 bulan lagi lamanya. Ayyataqabbalahu minhum. Agar setiap ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa bulan Ramadan ini, sehingga para sahabat berharap kalaulah seandainya mereka dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menginginkan bulan Ramadan tersebut 1 tahun penuh lamanya. Dikarenakan mereka mengerti, mengetahui, yaitu hikmah di balik bulan Ramadan. Maka ketika mereka ditinggal bulan Ramadan, mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka sedih karena ditinggal oleh bulan yang penuh rahmat. Bulan ampunan, bulan maghfirah. Yang mana bulan ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang lebih baik daripada manusia yang sebelumnya. Agar Allah angkat derajat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sampaikan, beruntunglah bagi orang-orang yang umurnya dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tetapi merugilah mereka ketika sampai umurnya di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan tersebut lewat, akan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lewatnya bulan Ramadan bahkan menimbulkan kesenangan di dalam hatinya. Lewatnya bulan Ramadan sebagaimana hari-hari biasanya. Nauzubillah. Oleh karena itulah kita selaku orang yang beriman harus memetik hikmah daripada, yaitu pelajaran di bulan Ramadan ini.